Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, yakni mata kuliah hidrolika dan labor 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Viko Deviliandi, nomor BP 201103-3005, kelas PIR tingkat 1 dengan dosen pengampu Bapak Suhendri Hawar MT. Baiklah, langsung saja masuk pada materi, yakni aliran mantap pada saluran terbuka. Aliran terbuka adalah aliran fluida yang terbuka atau terekspos langsung ke atmosfer. Oleh karena itu, aliran terbuka tidak pernah mengisi penuh medium saluran yang dilewati. Selanjutnya, berbeda dengan aliran tertutup atau terkompresi. Aliran tertutup hanya melibatkan cairan saja, contohnya seperti danau, sungai, laut, yang terekspos langsung terhadap udara bebas. Selanjutnya, aliran terbuka hanya digerakkan oleh gaya gravitasi secara alami, berbeda dengan aliran tertutup yang bisa digerakkan oleh perbedaan tekanan atau gravitasi. Klasifikasi aliran terbuka. Yang pertama yakni aliran seragam, uniform flow. Disebut seragam apabila kedalaman alirannya dan kecepatan rata-ratanya tetap konstan. Jika tidak, maka disebut aliran tak seragam. Selanjutnya, aliran tak seragam, non-uniform flow. Kebalikan dari aliran seragam. Jadi, kedalaman aliran ini berbeda di sepanjang arah alirannya. Begitu juga kecepatan rata-ratanya. Aliran tak seragam dibagi menjadi dua, yakni yang pertama aliran berubah cepat atau rapidly varied flow. Disebut demikian jika kedalaman alirannya berubah dengan sangat cepat dalam jarak yang relatif singkat. Yang kedua yakni aliran berubah beraturan, gradually varied flow. Disebut demikian jika kedalaman alirannya berubah beraturan dalam jarak yang panjang. Contoh kedua aliran ini dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya, laminar dan turbulen pada saluran terbuka. Angka Reynolds dengan rumus RE sama dengan Rho kali V besar RH per nu sama dengan V kali RH per V kecil. Radius hidrolik RH sama dengan A kali C per P. Diameter hidrolik dengan rumus DH sama dengan 4AC per P sama dengan 4RH, dengan Rho adalah massa jenis fluida, V besar adalah kecepatan aliran fluida, nu adalah viskositas dinamik, V kecil adalah viskositas kinematik, AC luas penampang saluran, dan P adalah keliling permukaan basah. Klasifikasi angka Reynolds ada pada aliran terbuka sedikit berbeda jika dibandingkan dengan angka Reynolds pada aliran tertutup. Angka Reynolds pada aliran terbuka lebih kecil karena menggunakan radius hidrolik, tetapi pada aliran tertutup menggunakan diameter hidrolik yang 4 kali lebih besar dari radius hidrolik. Aliran laminar pada aliran terbuka adalah RE kecil sama dari 500. Aliran transisional pada aliran terbuka adalah di mana RE kecil sama dari 2500 dan besar sama dari 500. Ini adalah contoh pengukuran radius hidrolik. Yang pertama yakni saluran berbentuk lingkaran dengan rumus AC sama dengan R kuadrat nu kurang sin alfa cos alfa, P sama dengan 2 R alfa, RH sama dengan AC per P sama dengan theta kurang sin theta cos theta per 2 theta kali R. Yang kedua yakni saluran berbentuk trapesium dengan rumus RH sama dengan AC per P sama dengan Y dalam kurung B tambah Y per tan theta per B tambah 2 Y sin theta. Dan yang ketiga adalah saluran berbentuk persegi dengan rumus RH sama dengan AC per P sama dengan Y kali B per B tambah 2 Y sama dengan Y per 1 tambah 2 Y per B. Selanjutnya kecepatan gelombang dan angka float. Kecepatan gelombang adalah V dengan rumus V sama dengan akar dari GY, di mana V adalah kecepatan gelombang aliran fluida, G adalah akselerasi gravitasi, dan Y adalah kedalaman air. Aliran terbuka juga diklasifikasikan menjadi aliran subkritis, kritis, dan superkritis, tergantung kepada nilai angka float yang muncul. Angka float Fr sama dengan V per akar dari G kali Y. Kedalaman kritis Fr sama dengan 1, YC sama dengan V kuadrat per G. Aliran subkritis atau aliran tenang Fr kecil dari 1,
aliran kritis FR sama dengan 1 dan aliran subkritis atau aliran cepat FR besar dari 1. Ya, selanjutnya ini soal yaitu sebuah gelombang diawali di dasar laut dari sebuah hentakan ketika terjadi gempa bumi. Jika kedalaman laut tersebut sekitar 2 km dan massa jenis air dari air lautnya adalah 1,03 kg per meter kubik, tentukan kecepatan rambat dari gelombang ini. Cara penyelesaian kecepatan gelombang permukaan ditentukan dengan formula V sama dengan akar dari G kali H sama dengan akar dari 9 kali 81 meter per sekon kuadrat dikali 200 meter sama dengan 140 meter per sekon. Catatan, kecepatan gelombang tergantung dari kedalaman airnya dan kecepatan gelombang bertambah ketika kedalaman air bertambah. Yang contoh soal yang kedua yakni sebuah gelombang air muncul dalam sebuah kanal yang cukup lebar. Tentukan kecepatan gelombang kecil dari aliran tersebut jika kedalamannya adalah A 25 cm dan B 80 cm. Apa yang terjadi jika cairannya diganti dengan minyak? Cara penyelesaiannya yang A sama dengan V sama dengan akar dari G kali H sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,25 meter sama dengan 1,57 meter per sekon. Yang B yaitu V sama dengan akar dari G kali H yakni akar dari 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,8 meter sama dengan 2,80 meter per sekon. Jika cairannya diganti dengan minyak, maka hasilnya tidak akan berubah karena kecepatan gelombangnya hanya bergantung pada kedalaman cairannya. Contoh soal yang ketiga yakni air pada temperatur 15 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam kanal persegi 4 dengan lebar 2 meter pada kecepatan rata-rata 1,5 meter per sekon. Jika kedalaman airnya 24 cm, tentukan apakah alirannya subkritis atau superkritis. Cara penyelesaian yaitu angka Freud-nya adalah FR sama dengan V per akar dari G kali Y sama dengan 1,5 meter per sekon per akar dari 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,24 meter. Hasilnya adalah 0,978. Karena angka Freud-nya kurang dari 1, maka alirannya adalah subkritis. Contoh soal yang keempat. Setelah hujan lebat, air mengalir di atas permukaan beton dengan kecepatan 1,3 meter per sekon. Jika kedalaman airnya sekitar 2 cm, tentukan apakah alirannya subkritis atau superkritis. Cara penyelesaian, angka Freud-nya adalah FR sama dengan V per akar dari G kali Y sama dengan 1,3 meter per sekon per akar dari 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,2 meter sama dengan 2,93. Karena angka Freud-nya lebih dari 1, maka alirannya adalah superkritis. Contoh soal yang kelima. Air pada temperatur 20 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam sebuah saluran yang lebar dengan kecepatan rata-rata 1,5 meter per sekon. Jika kedalamannya airnya adalah 0,16 meter, tentukan bahwa A. Apakah alirannya laminar atau turbulen? B. Apakah alirannya subkritis atau superkritis? Cara penyelesaiannya. Air pada temperatur 20 derajat Celcius. Rho sama dengan 998,0 kg meter per kubik dan nu adalah 1,002 kali 10 pangkat min 3 kg meter kubik. Yang A. Angka Reynolds. Re sama dengan P V Rho V besar kali R kali H per nu sama dengan 998 kg per meter kubik dikali 1,5 meter per sekon dikali 0,16 meter per 1,002 kali 10 pangkat min 3 kg meter kubik sama dengan 2 kali 390 kali 10 pangkat 5. Karena Reynolds-nya lebih besar dari 2500, maka alirannya adalah turbulen. Yang B. Angka Freud. FR sama dengan V per akar dari G kali Y sama dengan 1,5 meter per sekon per akar dari 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,16 meter sama dengan 1,20. Karena angka Freud-nya lebih dari 1, maka alirannya adalah superkritis. Selanjutnya, menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus Cauchy.
Jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi alirannya Y sama dengan 1,2 meter, dan kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001 dan koefisien CZ C sama dengan 45. Hitung debit aliran Q. Langkah pertama, menghitung luas penampang basah atau A. A sama dengan B kali Y. A sama dengan 2 kali 1,2 sama dengan 2,4 meter kuadrat. Langkah kedua yaitu menghitung keliling basah atau P. P sama dengan B tambah 2 kali Y. P sama dengan 2 tambah 2 kali 1,2 sama dengan 4,4 meter. Langkah ketiga yakni menghitung jari-jari hidrolis atau R besar. R sama dengan A per P. 2,4 meter kuadrat per 4,4 sama dengan 0,545 meter. Langkah keempat yakni menghitung kecepatan aliran atau V dengan persamaan CZ. V sama dengan C kali R pangkat 1/2 kali S pangkat 1/2. V sama dengan 45 kali 0,545 pangkat 1/2 kali 0,001 pangkat 1/2. Jadi V adalah 1,051 meter per sekon. Langkah kelima yaitu menghitung debit aliran atau Q. Q sama dengan V kali A, yakni 1,051 kali 2,4 sama dengan 2,522 meter kubik per sekon. Selanjutnya yakni menentukan debit pada saluran trapesium dengan rumus CZ. Jika diketahui saluran dengan penampang trapesium dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi alirannya Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001 meter, kemiringan tebing V banding H yaitu 1:1 dan koefisien CZ adalah C sama dengan 45. Hitunglah debit aliran Q. Langkah pertama yaitu menghitung luas penampang basah atau A. A sama dengan B tambah MY dalam kurung kali Y. 2 tambah 1 kali 1,2 dalam kurung 1,2 kali 1,2, yakni A adalah 3,840 meter kuadrat. Langkah kedua yakni menghitung keliling basah atau P. P sama dengan B tambah 2Y kali akar dari 1 tambah meter kubik. P sama dengan 2 tambah 2 kali 1,2 kali akar 1 tambah 1 kuadrat, yakni P adalah 5,394 meter. Langkah ketiga yaitu menghitung jari-jari hidrolis atau R. R sama dengan A per V, yakni 3,840 meter kuadrat per 5,394 meter. Jadi R adalah 0,712 meter. Langkah keempat yaitu menghitung kecepatan aliran V dengan persamaan CZ. V sama dengan C kali R pangkat 1/2 kali S pangkat 1/2. Jadi V adalah 45 dalam kurung 0,712 pangkat 1/2 kali 0,001 pangkat 1/2. Jadi nilai V adalah 1,201 meter per sekon. Langkah kelima yaitu menghitung debit aliran atau Q. Q sama dengan V kali A. 1,201 kali 3,840. Jadi nilai Q adalah 4,611 meter kubik per sekon. Menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus Manning. Jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar saluran B sama dengan 0 meter, tinggi alirannya Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001. Dan koefisien Manning N sama dengan 0,021. Hitunglah debit aliran Q. Langkah yang pertama yaitu menghitung luas penampang basah dengan rumus A sama dengan B kali Y, yakni 2 kali 1,2 sama dengan 2,4 meter kuadrat. Langkah kedua yakni kita menghitung keliling basah atau P. P dengan rumus P sama dengan B tambah 2 kali Y, yakni 2 tambah 2 kali 1,2. Jadi nilai P adalah 4,4 meter. Langkah ketiga yakni menghitung jari-jari hidrolis atau R. R sama dengan A per V. A per P. Jadi 2,4 meter kuadrat dibagi 4,4 sama dengan 0,545 meter. Langkah keempat yaitu menentukan kecepatan aliran atau V dengan persamaan Manning.
dengan rumus V sama dengan 1 per N kali R pangkat 1 per 2 dikali S pangkat 1 per 2, yakni 1 per 0,021 dikali 0,545 pangkat 2 per 3 dikali 0,001 pangkat 1 per 2. Jadi nilai V adalah 1,005 meter per sekon. Langkah kelima yaitu menghitung debit aliran atau nilai Q dengan rumus Q sama dengan V kali A, yakni 1,005 dikali 2,4, yakni 2,413 meter kubik per sekon. Menentukan debit pada saluran tahap presium dengan rumus Manning. Contoh soal, jika diketahui saluran dengan penampang tahap presium dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001, kemiringan tebing dengan V banding H yaitu 1/1, dan koefisien Manning N sama dengan 0,021. Hitunglah debit aliran Q. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu menghitung luas penampang basah atau A dengan rumus B tambah M kali Y kali Y, yakni 2 tambah 1 kali 1,2 dalam kurung kali 1,2, yakni nilai A adalah 3,840 meter kuadrat. Langkah kedua yaitu menghitung keliling basah atau nilai P dengan rumus P sama dengan B tambah 2Y dikali akar dari 1 tambah meter kuadrat, sama dengan 2 tambah 2 kali 1,2 kali akar 1 tambah 1 kuadrat. Jadi nilai P adalah 5,394 meter. Langkah ketiga itu menghitung dari jari hidrolis atau R dengan rumus R sama dengan A per P. R sama dengan 3,840 meter kuadrat dibagi 5,394. Jadi nilai R adalah 0,712 meter. Langkah yang keempat yaitu menghitung kecepatan aliran atau V dengan persamaan Manning dengan rumus V sama dengan 1 per N dikali R 1 per 2 pangkat 1 per 2 dikali S pangkat 1 per 2. Jadi V adalah 1 per 0,21 dikali 0,712 pangkat 2 per 3 dikali 0,001 pangkat 1 per 2. Jadi nilai V adalah 1,201 meter per sekon. Langkah kelima yaitu menghitung debit aliran atau Q dengan rumus Q sama dengan V kali A. Q sama dengan 1,201 dikali 3,840. Jadi nilai Q adalah 4,611 meter kubik per sekon. Menentukan dimensi ekonomis saluran segi 4. Dengan contoh soal, jika diketahui debit mengalir pada saluran segi 4 adalah Q sama dengan 18 meter kubik per sekon dengan kecepatan aliran V sama dengan 1,6 meter per sekon, koefisien Manning N sama dengan 0,020. Tentukan dimensi ekonomi saluran B dan Y dan kemiringan dasar saluran S. Diketahui Q adalah 18 meter kubik per sekon, V sama dengan 1,6 meter per sekon, dan nilai N adalah 0,020. Yang ditanya yaitu penampang ekonomis, lebar dasar saluran atau B, tinggi aliran atau Y, dan kemiringan dasar saluran S. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menghitung luas penampang basah atau A dengan rumus Q sama dengan V kali A. A sama dengan Q per V sama dengan 18 bagi 1,6 sama dengan 11,250 meter kuadrat. Yang kedua, persyaratan penampang ekonomis. B tambah M kali Y sama dengan 2Y kali akar 1 tambah meter kuadrat. Dengan B sama dengan lebar dasar saluran, Y sama dengan kedalaman aliran, M sama dengan kemiringan tebing, V banding H sama dengan 1 banding M. Untuk saluran segi 4, M sama dengan 0. B tambah M kali Y sama dengan 2 kali Y dikali akar 1 tambah meter kuadrat. B ditambah 0 kali Y sama dengan 2 kali Y dikali akar 1 tambah 0 kuadrat. Jadi sama dengan B adalah 2 kali Y. Menghitung B dan Y. A sama dengan rumus A sama dengan B kali Y. Maksudkan nilainya yaitu 11,25 dikali 2Y dikali Y. 11,25 sama dengan 2Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan 5,625. Jadi nilai Y adalah akar dari 2,372 meter. B sama dengan 2 kali 2,372. Jadi nilai B adalah 4,743 meter. Menghitung keliling basah P dengan rumus P sama dengan B tambah 2 kali Y. Jadi 4,743 ditambah 2 dikali 2,372 dengan hasil 9,487 meter.
Selanjutnya yang menghitung jari-jari hidrolis atau R dengan rumus R sama dengan A per P. Jadi R sama dengan 11,250 meter kubik kuadrat per 9,487 meter. Jadi nilai R adalah 1,186 meter. Menghitung kemiringan dasar saluran atau S dengan rumus V sama dengan 1 per N dikali R pangkat 1 per 2 dikali S pangkat 1 per 2. Masukkan nilainya, yakni nilai V 1,6 sama dengan 1 per 0,020 dikali 1,106 pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. Jadi nilai S adalah 0,008158. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.